Selamat datang di channel Ilmu untuk Masa Depan dan hari ini hari Minggu tanggal 24 November 2024 dan di video ini saya akan men-sharingkan mengenai analisa saham Tugu berdasarkan laporan keuangan Q3 tahun 2024. Nah, apakah Tugu ini adalah perusahaan aset play? Apakah dia masih under value? Apakah ini masih layak untuk diinvestasikan? Silahkan disimak dalam video ini. Nah, pertama-tama yang ingin saya bahas adalah mengenai bisnis dari perusahaan Tugu Insurance, di mana di sini kepemilikan saham yang terbesar ataupun pengendalinya adalah PT Pertamina Persero dengan kepemilikan lebih dari 50%. Kemudian yang kedua adalah UOB Kay Hian dan yang menarik yang ketiga adalah Samsung Fire and Marine. Nah, di sini ternyata ada grup Samsung di situ. Kemudian dari jajaran direksi itu ternyata juga memiliki saham Tugu ini. Nah, termasuk dengan Pak Tatang Nur Hidayat, dia sebagai Presiden Direktur dari Tugu Insurance. Proporsi kepemilikan masyarakat eh, cukup, tidak terlalu banyak dan tidak terlalu sedikit. Ini adalah data jenis asuransi Tugu. Di sini kita bisa lihat bahwa penyumbang premi terbesar untuk asuransi Tugu adalah asuransi kebakaran. Nah, dan untuk asuransi yang lain, itu semuanya adalah asuransi mengenai aset. Jadi ini tentunya sangat berbeda jika dibandingkan dengan produk asuransi yang mungkin kita kenal, misalnya Prudential, ataupun Allianz, atau Manulife, karena mereka adalah asuransi jiwa dan asuransi kesehatan. Jadi jangan disamakan dengan produk asuransi tersebut. Kalau ada yang bilang untuk asuransi tubuh ini jarang iklannya dibandingkan dengan Prudential, Manulife, ataupun asuransi Allianz, yaitu segmentasinya berbeda. Untuk asuransi tubuh ini, jenis asuransinya adalah asuransi terhadap aset. Kemudian, ini juga berbeda dengan asuransi yang dulu sempat heboh, yaitu asuransi Jiwasraya ataupun Asabri. Yang dimana untuk kedua asuransi tersebut, itu termasuk dengan asuransi dana pensiun. Nah, kalau dibandingkan dengan jenis bisnis asuransi dana pensiun, asuransi dana pensiun ini menyebabkan bahwa ada biaya yang harus dibayar. Artinya, setiap karyawan yang memasuki masa pensiun, maka tentunya harus dibayarkan dana pensiunnya. Dan ini berbeda dengan asuransi aset, asuransi risiko terhadap aset. Jika tidak terjadi kebakaran misalnya. Nah, tentunya dari sisi perusahaan asuransi Tugu ini, dia tidak perlu membayarkan klaim konsumennya. Tapi berbeda dengan tadi, untuk asuransi dana pensiun misalnya Asabri, begitu si karyawan itu memasuki masa pensiunnya, nah tentunya dia harus membayarkan uang pensiunnya. Jadi asuransi yang berupa aset ini, asuransi terhadap resiko aset ini, menurut saya lebih aman. Kemudian dilihat dari premi bruto ataupun premi neto, ini dibandingkan dengan tahun lalu untuk periode yang sama, itu ada pertumbuhan, ada growth di situ. Artinya dari sisi bisnis dia masih bertumbuh. Kemudian dari sisi penanggulangan terhadap resiko atas klaim dari asuransi Tugu ini dia juga menggunakan reasuransi. Nah, makanya di sini ada biaya reasuransi. Artinya dia tidak menanggung resiko itu sendirian. Jadi begitu ada premi masuk, nah sebagian dia reasuransikan sehingga resikonya bisa terpecah dan ini lebih
aman jika suatu saat terjadi klaim gitu. Dan ini pun dia juga menyiapkan kenaikan atau penurunan cadangan untuk preminya. Makanya ada hitungan di sini. Ini juga untuk meminimalkan risiko. Nah, contohnya di sini ya. Di sini ada premi bruto dan ternyata ada klaimnya. Nah, karena dia sudah membayar reasuransi, maka saat terjadi klaim, contoh di sini ada klaim terhadap suatu kebakaran, maka klaim ini akan dikurangkan dengan klaim atas reasuransi, yaitu yang di sini. Nah, artinya beban klaimnya bisa berkurang. Nah, sekarang kita lihat dari sisi aset yang dimiliki. Aset yang terbesar itu adalah aset reasuransi. Ini seperti yang sudah tadi saya jelaskan, bahwa dia meminimalkan risiko itu dengan cara melakukan reasuransi terhadap perusahaan reasuransi. Aset terbesar kedua adalah efek-efek. Dan yang ketiga deposito berjangka. Jadi kalau deposito berjangka sih saya rasa tidak perlu dicek secara detail ya, karena itu instrumen yang cukup aman. Yang harus kita cek adalah efek-efek. Nah, jangan sampai nanti ada suatu resiko seperti perusahaan Jiwasraya atau Asabri yang di mana dia mengalokasikan dana investasinya itu justru ke saham-saham gorengan. Di sini kita lihat bahwa untuk nilai sahamnya itu ternyata sangat kecil. Ini, nah, dan ini dijumlahkan hanya 279 miliar, karena ini dalam ribuan ya. Atau nilainya hanya 3,6% dari total efek-efek. Nah, sedangkan untuk nilai obligasinya itu sangat besar. Ini dan ini, yaitu sekitar 6,3 triliun atau 83,1 dari total efek. Nah, untuk reksadana itu sudah saya cek dan detailnya ada di sebelah kanan. Contohnya yang ini, 438 miliar ini apa sih? Nah, ini terdiri dari reksadana saham dan reksadana obligasi. Untuk reksadana obligasi sudah saya tandai dengan warna merah ini. Nah, dan itu sudah dijumlahkan, itu sekitar 50-an persen dari total reksadana. Artinya, kalau dijumlahkan, yang berupa saham dan reksadana saham itu sangat kecil. Jauh lebih besar untuk nilai aset yang berupa obligasi dan reksadana obligasi. Jadi dari sini, menurut saya, perusahaan asuransi Tugu ini secara aset cukup aman. Sekarang kita hitung lagi dari total keseluruhan aset. Untuk aset tetap, aset tidak berwujud, dan aset hak guna, aset tersebut relatif lebih mudah untuk dimanipulasi. Tapi bukan berarti perusahaan Tugu ini melakukan manipulasi ya, enggak. Tapi saya sebagai investor berusaha selalu konservatif. Artinya ini adalah jenis aset yang bisa dinaikkan nilainya. Contoh, berupa tanah atau gedung kantor itu kan bisa saja dinaikkan harganya. Mungkin awalnya hanya sekian miliar, nah, dinaikkan harganya menjadi sekian ratus miliar. Itu kan bisa saja. Tapi kalau untuk aset yang berupa paper aset atau mungkin deposito itu tentunya akan susah untuk dimanipulasi. Oleh karena itu, untuk hitungan saya, untuk nilai bukunya itu saya adjust. Untuk yang dikotakin warna merah ini tidak dihitung. Tidak dihitung sama sekali. Nah, sedangkan untuk investasi properti di sini juga sebenarnya bisa aja ada manipulasi, cuman karena ini
sudah banyak sekali yang dikurangkan. Nah, contoh ini aset tetap aja 1,7 triliun ini dihilangkan. Nah, sedangkan 3 poin ini dihilangkan semua. Nah, saat 3 poin ini dihilangkan semua, itu total asetnya menjadi sekitar 25 triliun. Nah, karena nilai total asetnya sudah di-adjust menjadi sekitar 25 triliun, maka jika dikurangkan dengan total liabilitas atau total kewajiban yang berupa 17 triliun, maka ekuitasnya menjadi 8,5 triliun. Dan jika dibagi terhadap jumlah saham beredar, maka nilai bukunya menjadi 200 menjadi 2.400-an. Nah, jadi turun ya. Mungkin kalau dilihat dari aplikasi atau dari data di internet mungkin book value-nya 2.700-an per Q3 2024, tapi secara hitungan saya yang sudah saya adjust tadi untuk lebih konservatif itu menjadi turun hanya 2.400-an. Nah, kalau dibandingkan dengan harga per 24 November itu hanya 1.045. Sangat-sangat jauh dibandingkan nilai asetnya. Sangat-sangat jauh. Nah, jadi jika kita bandingkan dengan yang ada di dalam buku One Up on Wall Street dari Peter Lynch, kategori saham seperti ini disebut saham aset play. Artinya, aset yang dia miliki jauh lebih besar dibandingkan dengan harga sahamnya. Nah, artinya jika suatu saat perusahaan ini bangkrut, tentunya masih ada sisa aset yang bisa diberikan kepada pemegang saham. Artinya ini sangat-sangat aman bagi investor. Kemudian mengenai pendapatan investasi. Nah, pendapatan investasi senilai 439 miliar. Maka returnnya adalah 5,74% per 9 bulan karena ini masih Q3. Jika disetahunkan, itu returnnya 7,65% per tahun. Jadi cukup lumayan. Nah, sekarang kita juga harus cek dari kinerja tubuh. Karena jangan sampai kita pilih suatu perusahaan yang nilai asetnya sangat besar dibandingkan harga sahamnya, tapi perusahaan itu rugi atau merugi. Nah, karena kalau suatu saat perusahaan itu sampai merugi, artinya nilai asetnya akan turun seiring berjalannya waktu. Dan semakin lama nilai asetnya juga turun dan bisa jadi suatu saat nilai asetnya mengecil dan sesuai dengan harga sahamnya yang murah. Oleh karena itu harus dicek juga dari sisi kinerjanya. Untuk data Q1 2024 dibandingkan dengan periode sebelumnya itu sangat jauh. Karena untuk Q1 2023, asuransi Tugu ini dia menerima kemenangan klaim atas Citibank. Jadi, dalam kasus ini tidak relevan jika dibandingkan datanya. Sedangkan untuk Q2 ini sudah meningkat, jauh meningkat dibandingkan dengan Q2 tahun 2023. Untuk Q3 itu juga masih meningkat dibandingkan dengan Q3 2023. Namun, jika kita bandingkan antara Q2 2024 dengan Q3 2024, itu ternyata turun. Dan ini yang mungkin menyebabkan adanya penurunan harga saham Tugu hingga 1.045. Sekarang kita akan cek lagi dari sisi pendapatan dan beban itu apa sih yang menyebabkan dia turun. Ini normal atau tidak?
Jika dilihat, ternyata premi brutonya menurun. Nah, tapi premi reasuransinya juga ikut turun. Nah, maka ini logis ya, karena jika ada banyak premi masuk, ya kenapa harus banyak-banyak yang direasuransikan? Karena reasuransi ini, sekali lagi, ini adalah strategi risk assessment dari asuransi Tugu ini untuk membagi risiko dengan perusahaan reasuransi. Total pendapatan turun. Nah, namun untuk total beban usaha juga turun. Walaupun klaim brutonya itu meningkat, namun klaim reasuransinya ikut meningkat. Nah, jadi klaim reasuransi ini membantu asuransi Tugu untuk mengatasi klaim bruto. Jadi kalau dilihat dari sisi bisnisnya berjalan cukup baik ya. Walaupun ada banyak klaim, ternyata sebagian itu bisa direasuransikan. Sehingga dari sisi laba usaha, dia meningkat. Sekarang kembali ke kinerja ini. Kalau dilihat, laba usaha dia naik, namun ternyata laba sebelum pajaknya turun. Nah, makanya dia earning per share-nya juga turun dibandingkan dengan Q2 2024. Nah, apa sih yang menyebabkan dari sisi laba sebelum pajak dia turun? Itu ternyata ada penghasilan atau beban lain-lain. Yang ini meningkat cukup signifikan dibandingkan dengan Q2 2024. Di sini saya membandingkan antara laporan keuangan Q3 2024 dengan Q2 2024. Nah, di sini ternyata ada perbedaan yang signifikan dari sisi laba rugi kurs mata uang asing. Ya, di sini awalnya adalah 80 miliar, ternyata menjadi minus 48 miliar. Atau selisihnya adalah 129 miliar. Jadi penyebab meningkatnya beban lain-lain adalah rugi kurs mata uang asing. Karena kalau dilihat dari sisi aset, dia ada beberapa mata uang. Ada yang dalam bentuk US dollar, ada yang pound sterling, dan lain-lain. Nah, di sini juga ada keterangan mengenai selisih kurs. Jadi memang selisih kurs itu adalah bagian dari pembukuan sehingga mampu menjelaskan penyebab adanya beban lain-lain. Dan di sini kalau dicek sudah ada informasi mengenai hitungan kurs yang digunakan saat dikonversi ke dalam rupiah. Nah, untuk tujuan penyajian laporan keuangan konsolidasian, aset, dan liabilitas entitas anak yang tidak disajikan dalam rupiah pada tanggal pelaporan dijabarkan menjadi rupiah dengan menggunakan kurs yang berlaku pada tanggal tersebut. Sedangkan pendapatan dan beban dijabarkan dengan menggunakan kurs rata-rata untuk tahun yang bersangkutan. Selisih kurs yang terjadi disajikan sebagai bagian dari ekuitas pada akun selisih kurs penjabaran laporan keuangan. Kurs nilai tukar yang digunakan adalah kurs tengah Bank Indonesia. Nah, ini di laporan keuangan Q3 2024 disebutkan kurs terhadap rupiah segini. Dan untuk Juni dijabarkan hitungannya kursnya segini. Nah,
Kalau dilihat, yang cukup berbeda itu adalah mengenai USD. Nah, di sini nih, di sini yang cukup berbeda. Sedangkan dari sisi bisnis, dia nggak ada masalah. Nah, cuman mungkin dari sisi kurs ini, mungkin karena aset dia yang berupa mata uang asing ini dia eh, harganya turun dibandingkan dengan harga perolehan dia, maka itu menjadi beban lain-lain. Nah, sedangkan kalau dibandingkan dengan kondisi USD IDR untuk saat ini, tanggal 24 November 2024, seharusnya per satu dolarnya sudah tidak segini, karena dolar sudah naik. Nah, artinya ke depannya seharusnya kondisi beban lain-lain ini akan berkurang. Nah, saat dia rugi kurs, itu per satu dolarnya dia rendah. Nah, artinya saat dolarnya dia tinggi, dia justru mendapatkan keuntungan selisih kurs. Nah, sedangkan untuk kondisi saat ini di tanggal 24 November, itu ternyata dolar menguat. Artinya, seharusnya untuk kedepannya beban keuangan karena selisih kurs ini seharusnya berkurang. Kemudian saya juga sudah cek untuk laporan bulanan Tugu per Oktober 2024. Dan di sini ada perbandingannya dengan Oktober 2023 dan September 2024. Jadi untuk laporan bulanan ini sebenarnya sudah dipublikasikan di websitenya Tugu. Cuman untuk laporan bulanan ini dia hanya terhadap perusahaan Tugunya. Untuk anak usahanya tidak dihitung. Nah, di sini saya langsung cepat aja langsung ke jumlah pendapatan underwriting. Jadi jika dibandingkan antara Oktober 2024 dengan Oktober 2023, itu dia masih bertumbuh cukup signifikan. Dan jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya, dia juga masih bertumbuh. Nah, dari sisi laba usaha asuransinya dibandingkan tahun lalu juga masih bertumbuh. Masih naik sekitar 151 miliar. Jika dibandingkan bulan sebelumnya, ada kenaikan 21 miliar. Artinya bisnisnya masih baik ya, masih bertumbuh. Nah, namun untuk eh, total laba rugi komprehensifnya, ternyata dia turun. Nah, dibandingkan dengan bulan sebelumnya, dia turun 25 miliar. Nah, kalau terhadap eh, Oktober 2023 memang seolah-olah sangat jauh karena tadi ya, karena ini kan laporan dari Januari sampai Oktober. Sedangkan untuk 2023 ada kemenangan klaim atas Citibank, jadi ini tidak bisa dijadikan acuan. Yang bisa dijadikan acuan adalah yang dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Dan ini ternyata minus. Jadi kita harus cek nih, apa sih yang membuat dia minus gitu. Kalau kita lihat dari beban lain-lain, itu sebenarnya sudah membaik ya. Artinya saat di bulan September dia minus 55 miliar, tapi di bulan Oktober menjadi minusnya hanya 30 miliar atau ada kenaikan sebesar 25 miliar. Nah, kemungkinan penyebabnya adalah masalah selisih kurs tadi. Jadi saat dia ada kenaikan harga dolar, nilai asetnya justru meningkat. Sedangkan kalau di bulan September kemarin, dolar kan sedang turun ya. Dolar sedang turun, maka dia menjadi ada rugi kurs, jadi beban lain-lain menjadi 55 miliar.
Cuman di bulan Oktober itu untuk harga dolar, dolarnya sudah naik. Jadi beban lain-lain dia hanya 30 miliar. Nah, kalau diperhatikan dari sisi laba atau rugi sebelum pajak sebenarnya dia masih bertumbuh ya. Dia masih bertumbuh. Nah, namun ternyata ada pendapatan komprehensif lain yang dimana dia untuk Oktober 2024 itu minus 55 miliar. Kalau dibandingkan bulan September, dia masih positif 12 miliar. Nah, artinya apa? Artinya ada penurunan sebesar 68 miliar dan ini yang menyebabkan ada penurunan dari laba komprehensifnya. Jadi, pendapatan komprehensif lain inilah yang menyebabkan total laba rugi komprehensif di bulan Oktober 2024 itu berkurang sebesar 25 miliar dibandingkan dengan bulan September 2024. Nah, sebenarnya apa sih pendapatan komprehensif lain itu? Jika dilihat di laporan Q3 2024, itu ada penjelasan mengenai penghasilan komprehensif lain. Nah, ternyata di situ disebutkan bahwa terdiri dari dua komponen, yaitu keuntungan atau kerugian yang belum direalisasikan atas efek-efek tersedia untuk dijual, dan selisih kurs lagi di penjabaran laporan keuangan PSAK 10. Nah, untuk yang ini, di sini masih positif dan di sini memang minus. Dan ini mirip dengan yang tadi ya, cuman mungkin kalau yang tadi itu terhadap aset, kursnya, sedangkan kalau untuk yang ini terhadap pembayaran klaim atau pembayaran premi yang dalam bentuk mata uang asing. Sedangkan kalau untuk efek-efek ini kemungkinan besar terkait dengan aset dia yang fluktuatif, misalnya saham atau reksadana saham yang kondisi IHSG-nya sedang turun. Nah, jadi sekali lagi ini tidak terkait dengan bisnis asuransinya. Jadi dari sisi bisnis asuransi itu nggak ada masalah, cuman memang ada dampak secara tidak langsung, yaitu terhadap selisih kurs ini dan keuntungan atau kerugian atas efek-efek. Nah, sekarang kita lihat dari sisi pemegang saham ya. Untuk pemegang saham, untuk Pertamina, kemudian UOB Kay Hian, dan Samsung Fire and Marine itu tidak ada perubahan. Yang menarik adalah dari sisi direksi ya. Berdasarkan laporan Q3 2024, itu ada peningkatan. Nah, ada peningkatan dibandingkan dengan Desember 2023. Walaupun ini tergolong masih sedikit ya, sangat sedikit, masih cukup receh untuk sekelas direksi ataupun presidir ya. Nah, ternyata saya mendapatkan informasi terbaru. Salah satunya adalah Pak Sudarlin. Pak Sudarlin ini meningkat cukup banyak. Nah, di sini nilainya meningkat menjadi sekitar 211 juta terhadap harga saat ini. Nah, kemudian untuk presidirnya. Nah, presidirnya udah saya catat nih, ada banyak data di banyak tanggal. Nah, dan nilainya pun relatif lebih besar dibandingkan sebelumnya direksi Pak Sudarlin ya. Dan di sini saya udah catat nih semua hampir semua tanggal-tanggalnya dan diperoleh harga rata-rata dia sekitar 1062. Tapi di sini ada selisih terhitung 8% ya. Nah, 8%-nya ini maksudnya 8% dari jumlah total yang dimiliki dari angka ini. Di sini yang dilaporkan yang terbaru adalah 437.500 lembar, sedangkan di catatan saya hanya menemukan transaksi yang dia lakukan sebesar 405.200 lembar.
Tapi di sini menurut saya ini data yang cukup ya karena sudah saya ulang 2 kali, tapi masih ketemunya hanya segini. Mungkin saya tidak menemukan laporan atau data mengenai pembelian saham dari Pak Tatang ini atau Pak Presidennya Tugu ini. Ini sebenarnya masih panjang ya, cuman saya potong aja karena datanya sangat banyak. Dan dari sini bisa dilihat bahwa yang dilakukan Pak Tatang ini dia melakukan cicil beli. Nah, cicil beli terhadap banyak sekali harga. Dan itu dilakukan dari tahun 2022. Nah, artinya menurut saya Pak Tatang Nur Hidayat ini tipe orang yang konservatif. Dia orang yang berusaha cari aman. Makanya dalam pembelian saham pun dia melakukan cicil beli. Dari cara Pak Tatang melakukan pembelian saham yang dilakukan dengan cara dicicil ini, saya yakin bahwa dia tipe orang yang sangat konservatif. Dia selalu berusaha cari aman, meminimalkan resiko. Artinya, dalam dia melakukan pengelolaan terhadap perusahaan asuransi Tugu ini, seharusnya dia pun selalu berhati-hati. Seharusnya dia tidak akan melakukan hal yang aneh-aneh atau melakukan pelanggaran hukum. Dan saya pun sudah melakukan searching dari internet itu di situ saya tidak menemukan adanya suatu kasus pelanggaran hukum terhadap Pak Tatang Nur Hidayat ini. Dan kalau dilihat dia masih aktif melakukan pembelian hingga tanggal 15 November dengan harga 1.055. Artinya, walaupun tadi dari laporan keuangan Oktober 2024 dibandingkan dengan September 2024, itu kan seolah-olah dari sisi laba ada penurunan ya. Tapi dia tetap aktif beli, walaupun sahamnya terus turun. Nah, artinya pasti Pak Tatang ini juga dia menyadari bahwa itu adalah disebabkan karena selisih kurs tadi. Jadi dari sisi eh, bisnisnya, bisnis asuransi Tugu ini tidak ada masalah, masih terus bertumbuh. Nah, menurut buku One Up on Wall Street dari Peter Lynch itu juga disebutkan bahwa banyak sekali alasan dari suatu insider untuk menjual saham. Tapi hanya ada satu alasan dari insider untuk melakukan pembelian saham, yaitu dia sangat yakin bahwa kinerja dari saham yang dia beli itu pasti akan naik. Nah, kita lihat dari historis dividen Tugu, 3 tahun terakhir dia sangat konsisten di 40% dari earning per share-nya. Oleh karena itu, kita bisa memperkirakan bahwa pembayaran dividen untuk tahun buku 2024 itu juga akan 40%. Apakah Tugu ini murah? Kalau dilihat dari earning per share 2024 dibandingkan earning per share 2023, itu masih agak menurun. Nah, ini jika disetahunkan memang menurun. Kenapa? Karena ada kemenangan atas klaim Citibank. Nah, tapi kalau kita hitung dengan earning per share disetahunkan itu 206, maka diperoleh dividen per share-nya itu 82 per lembar saham. Jika dibandingkan dengan harga sekarang, itu return-nya 7,84%. Sangat besar ya. Dan bahkan jika turun ke 1.000, maka akan lebih besar lagi, 8,2%. Jadi kalau harganya makin turun, itu malah mending makin dibeli kalau menurut saya, karena dividen yield-nya akan semakin besar. Jadi jangan kebolak-balik ya. Kalau harganya turun, malah dijual, malah di-cut loss. Padahal sebenarnya harganya makin murah karena harganya didiskon. Karena itu tadi, dari sisi kinerja bisnis asuransinya, itu nggak ada masalah. Nah, yang menjadi beban itu adalah cenderung dari sisi selisih kurs. Sedangkan untuk di tanggal-tanggal sekarang, di 24 November 2024, itu dolar justru naik.
Artinya harusnya beban dari selisih kurs itu juga tidak akan membesar, bahkan malah justru membaik. Jadi, kesimpulannya adalah Tugu masih termasuk saham aset play. Nilai asetnya jauh lebih besar dibandingkan dengan harga sahamnya sekarang. Kemudian yang kedua, penurunan kinerja Tugu Oktober 2024 dibandingkan dengan September 2024 tidak disebabkan oleh penurunan bisnis. Kemudian yang ketiga, direksi dan presidir itu masih melakukan akumulasi beli. Kemudian yang keempat, estimasi dividen per share itu sebanyak 82 atau 7,84% terhadap harga saat ini yaitu 1045. Ini adalah sharing saya mengenai analisa saham Tugu. Ini bukan ajakan untuk membeli, menjual, ataupun hold saham Tugu. Semua silahkan berdasarkan resiko masing-masing. Yang jelas, di sini saya sampaikan bahwa kita harus tahu apa yang kita beli. Kita harus independen, tidak terpengaruh oleh orang lain. Jangan sampai orang lain nyuruh beli, kita langsung ikutan beli tanpa mikir. Dan jangan sampai juga kita ikutan panik saat orang lain juga ikut panik. Nah, kalau tahu harga saham turun, tapi dia bagi dividen, dan dividennya juga cukup lumayan, maka tidak seharusnya kita panik untuk ikut jual. Yang ada harusnya panik ikut beli, gitu. Ya, sekian video saya mengenai sharing analisa saham Tugu kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih.